Halo Kaks, di video kali ini beta mau kasih tahu soal peduli bahaya listrik. Karena banyak dari katong sekarang nih yang kurang peduli. Ada 9 hal yang dihimbau oleh PLN biar katong pun hidup nih lebih safety. Yang pertama, jangan bermain layang-layang di deka jaringan listrik. Makui, jangan bermain layang-layang di kabel-kabel tuh, bahaya. Barang kenapa? Nanti kalau badan tersangkut di kabel, masih dapat strom. Ah, senguk. Ini paling malawang nih. Yang kedua, jangan membangun dan memperbaiki bangunan di deka jaringan listrik. Kaks, bikin apa di situ? Ada bikin pos nih, Adiks. Kaks pun pos nih lain, deka dan tiang listrik nih. Sing bisa geser-geser dikit kan? Sing ada tampil ya, Adiks. Ingat Kaks, PLN bilang jarak aman minimal 3 meter. Kalau begitu saya geser tiang listrik tuh. Yang ketiga, hindari penggunaan tusuk kontak bertumpuk. Kamu yang di rumah-rumah nih yang biasa cok-cok listrik yang bertumpuk ini, perhatikan. Ini, cok sama mana? Kita mau cus HP dong. Itu di sana. Wih, pun cok nih bertumpuk nih. Bisa-bisa akan meledak. Tak bakar hilang. Hah? Masa sih? Yang keempat, perhatikan tanda peringatan bahaya tegangan listrik. Jangan coba-coba masuk ke dalam gardu listrik. Yang kelima, masyarakat dihimbau memperhatikan pohon atau tanaman masing-masing agar jangan mendekati jaringan listrik. Jarak aman 2,5 meter. Kaks, lebih baik katong potong pohon itu. Akan sudah terlalu tinggi tuh. Tapi nanti akan tumbuh lama, Adiks. Tapi akan suka kena kabel tuh. Bahaya, bisa menyebabkan lompatan listrik. Nanti aliran listrik mengalir dari pohon ke tanah. Bisa-bisa katong di pos nih kena lain. Yuk, Kak. Kalau begitu katong potong akan saja. Yuk Kaks, daripada akan mengganggu aliran listrik ke tetangga dan lokasi sekitar. Sabar-sabar, beta baru ingat. PLN bilang untuk pohon yang suka kena kabel, jangan masyarakat yang tebang, nanti kena strom. Sebaiknya hubungi PLN untuk diamankan dulu, baru ditebang. Kalau begitu telepon PLN sudah. Yang keenam, jangan parkir truk atau trailer di deka jaringan listrik. Yang ketujuh, selalu periksa instalasi rumah setiap 5 tahun sekali. Yang kedelapan, jauhkan antena atau parabola dan papan reklame dari jaringan listrik. Dan yang terakhir, jangan bakar sampah di bawah jaringan listrik. Wih, kakak. Masih kenapa nih? Basap kakak, basap. Tak bakar. Iya tuh. Katong ada bakar-bakar nih. Ini bilang saya mau minta sate. Bukan itu Kaks, tapi sana. Hah? Astaga. Siapa yang suka bakar sampah di bawah tiang listrik tuh? Sorry Adiks, lupa kasih mati. Bahaya tuh Kaks, nanti akan pelindung kawat tak bakar, bisa membahayakan katong. Untung akan semati. Bobo apa ya? Macam angus kah? Iya, sate. Nah, itu tadi 9 himbauan PLN tentang bahaya listrik. Untuk mencegah berbagai hal yang tidak diinginkan, mari jaga jaringan listrik demi keamanan dan kenyamanan bersama. Kalau ada yang melakukan tindakan membahayakan jaringan listrik, maka peringatkan, hentikan, dan laporkan ke kontak center PLN 123. Oke Kaks, mantap! Adik-adik, kita sudah pada tahu kan kalau energi listrik adalah energi yang paling banyak digunakan di kehidupan sehari-hari kita.
Dengan energi listrik kita bisa menyalakan lampu, menghidupkan AC, menonton televisi, dan juga komputer. Tapi energi listrik yang kita gunakan di rumah harus digunakan secara hati-hati ya. Karena bisa saja sumber energi listrik yang kita gunakan bisa berbahaya jika kita tidak hati-hati. Nah, coba amati gambar ini ya. Dari gambar tersebut ada anak yang bermain layang-layang di dekat kabel listrik. Bahkan layangannya tersangkut di kabel listrik. Ada yang manjat tiang listrik. Ada yang menggunting pohon dekat tiang listrik. Ada yang berenang sambil dengerin radio, di mana radio itu mau dicolokin ke stop kontak. Nah, semua itu berbahaya ya adik-adik. Kita harus berhati-hati. Hal-hal seperti itu bisa membahayakan kita. Kita bisa tersengat oleh listrik dan bisa menyebabkan kematian. Nah, air jika bertemu dengan listrik bisa sangat berbahaya adik-adik. Bahkan jika listrik terkena air tawar, tubuh menghantarkan listrik lebih baik dibandingkan air itu sendiri. Maka dari itu hindari listrik ya adik-adik jika masih dalam keadaan basah, karena nanti bisa saja adik-adik tersengat listrik. Dalam beberapa kasus, kesetrum listrik membuat tubuh menjadi sangat lemah, tidak bisa bergerak, dan jika terjadi di kolam renang bisa membuat tenggelam. Makanya adik-adik kita harus menghindari bahaya listrik. Bagaimana caranya untuk menghindari bahaya listrik? Saat kamu bermain layang-layangan, bermainlah di tempat yang tidak ada gardu listriknya ya. Karena benang layangan yang basah sangat berbahaya apabila tersangkut di gardu listrik. Jika adik-adik membutuhkan peralatan yang menggunakan listrik, sebaiknya adik-adik meminta bantuan orang dewasa di sekitarmu. Kemudian, jauhilah barang-barang elektronik dari air. Adik-adik pada tahu kan kalau petir juga mengandung listrik. Maka dari itu, segeralah masuk ke dalam ruangan apabila petir mulai terdengar. Bye.